Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan semoga virus corona ini cepat berlalu biar kita bisa kembali bersekolah seperti sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi baru, yaitu tentang bab 3, pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, komoditas hutan, barang tambang, dan bahan galian merupakan bagian dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang tidak ternilai dan tersedia di alam sebagai limpahan dari Sang Pencipta. Oke. Nah, ini ada 3 indikator. Yang pertama itu mengklasifikasikan sumber daya alam. Kedua, menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. 3, menggambarkan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian harus memahami apa itu pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai. Sumber daya mempunyai sifat jamak dan mempunyai ukuran baik dalam jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Potensi alam tersebut dapat berupa benda mati atau yang sering disebut dalam istilah geografi itu non-hayati, seperti air, bahan galian atau barang tambang, dan potensi alam yang berupa benda hidup, istilahnya itu hayati, seperti hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada pengertian sumber daya alam menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam di setiap wilayah jelas sangat beragam. Nah, sebagai contoh, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan dan memiliki hutan hujan tropis yang menyimpan kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk potensi yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang berada di dalam perut bumi adalah barang tambang. Nah, kalian pasti sering mendengarkan barang tambang seperti minyak bumi, terus gas bumi, batu bara. Nah, itu diambil dari dalam perut bumi ya, keluar dari perut bumi. Nah, sebelumnya kan udah dibahas di kelas 10. Jadi ibu harap anak-anak ibu sudah paham ya. Nah, ibu lanjut ke sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Ada 3. Yang pertama itu sumber daya alam bidang materi. Yang dimanfaatkan oleh manusia adalah materi sumber daya alam itu sendiri. Dan yang kedua itu sumber daya alam energi. Sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Dan yang ketiga, sumber daya ruang, tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Nah, sumber daya berdasarkan pembentukan atau sifat kelestariannya ada yang dapat diperbaharui. Nah, kalau yang dapat diperbaharui ini sumber daya alam yang tidak akan habis karena bagian-bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya, sumber daya alam jika digunakan secara terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia. Oke, sekianlah materi kita untuk pertemuan pertama di bab 3. Tugasnya dibuat ringkasan dari apa yang sudah ibu jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.